Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Vivian Angelin Sun dari program studi Administrasi Bisnis Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjawab tugas 1 dengan mata kuliah logika. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang apa itu term. Term adalah kata yang kita gunakan untuk menjelaskan apa yang kita maksud. Contohnya kita mengatakan kucing untuk menggambarkan hewan berbulu yang mengeong. Yang kedua, contoh term adalah ketika kita mengungkapkan perasaan suka atau sayang yang kita sebut dengan cinta, sehingga semua orang mengerti apa yang ingin kita ungkapkan. Kesimpulan yang bisa saya ambil, term adalah kata atau nama yang bisa kita ucapkan agar orang tersebut mengerti apa yang kita maksud. Ada banyak sekali jenis term, tapi di kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan 3 jenis term. Yang pertama ada term singular. Term singular ini akan merujuk kepada objek atau benda yang hanya ada satu. Contohnya Gunung Everest, yang hanya ada satu di dunia. Atau Presiden Indonesia tahun 2025 yaitu Pak Prabowo. Yang kedua ada term kategori. Term kali ini merujuk kepada kelompok tertentu. Contohnya burung-burung. Yang kedua mahasiswa. Yang ketiga ada term relatif. Term ini akan melibatkan keterkaitan. Contohnya seorang ibu. Seorang ibu dapat dikatakan ibu jika seorang ibu ada anak. Contoh lainnya yaitu atasan. Jika seseorang dikatakan atasan, pasti ada bawahan. Yang kedua, saya ingin menjawab tentang logical fallacy atau kesalahan berpikir. Logical fallacy sendiri adalah kekeliruan dalam berlogika yang tampaknya logis namun tidak sah. Contoh pertama logical fallacy adalah ad hominem. Ad hominem kita menyerang pribadi bukan argumen. Jadi contohnya saat seseorang berargumen kita menjawabnya dengan kamu tidak pantas berargumen seperti itu sedangkan kamu hanya lulusan SMA. Sedangkan kecerdasan seseorang tidak ditentukan dengan kelulusannya. Cara menghindari logical fallacy yang ini adalah dengan kita fokus pada argumennya, lebih mementingkan argumen iya apakah benar atau tidak. Contoh yang kedua ada straw man atau orang jerami. Logical fallacy yang ini ketika kita memutarbalikkan argumen lawan agar mudah diserang. Contohnya mengurangi kegiatan militer. Oh, katanya pemerintah mengurangi argumen militer agar negara ini gampang diserang. Padahal maksudnya bukan seperti itu, tapi dilebih-lebihkan. Contoh kedua yang sering saya jumpai adalah ketika seseorang berbahasa Inggris lalu diceletuk dengan orang Indonesia harusnya berbahasa Indonesia. Padahal bukan maksudnya seperti itu, tetapi kita belajar lebih dalam mengenal bahasa negara lain. Contoh ketiga, logical fallacy yaitu bandwagon atau ikut-ikutan. Mungkin di dalam kalangan anak muda dikenal dengan FOMO. Logical fallacy yang satu ini adalah sesuatu yang dianggap benar hanya karena banyak orang yang melakukannya. Contohnya produk perawatan kulit, skincare, atau makeup. Ketika semua orang mempromosikannya di TikTok, kita beranggapan bahwa semua orang memakai produk ini, pasti produk ini bagus. Padahal argumen yang benar adalah argumen yang sesuai bukti dan logika, bukan hanya popularitas. Selanjutnya ada fase dilema. Fase yang ini di mana seolah-olah tidak ada jalan keluar lain. Contohnya kamu berbeda argumen dengan saya, lalu saya bilang, kamu berarti musuh saya karena kita tidak satu argumen. Padahal itu sama sekali tidak benar. Cara menghindarinya kita bisa saja melihat peluang atau jalan keluar lain dengan saling menghargai pendapat satu sama lain. Sedikit tips agar terhindar dari sesat pikir atau logical fallacy. Yang pertama, kita bisa mempelajari jenis-jenis logical fallacy yang umum-umum. Yang kedua, latih cara berpikir kita secara kritis dan skeptis. Yang ketiga, kita bisa meminta klarifikasi atau bukti dari argumen. Yang terakhir, kita bisa evaluasi argumennya bukan hanya sekedar ambil kesimpulan.
Sekian video untuk submit tugas 1 mata kuliah logika saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Selamat pagi.